dari bengongnya si Alex ini dia mulai kepikiran total catur itu hitam putih itu ada 64. Dia mulai berpikir kalau kayak mana caranya 64 ini gak boleh kosong tapi harus diisi dengan nyawa. Selamat datang di Serial Killer episode 14. Ada sebuah peribahasa yang bilang kalau air yang tenang tuh bukan berarti tidak berbahaya. Bisa jadi di air yang tenang itu ada buayanya. Itu kayaknya yang paling tepat untuk mewakili dari serial killer di episode kali ini. Ada satu orang namanya adalah Alex. Alex ini bocahnya diem gitu, nggak banyak sosialisasi dengan orang. Dari kecil dia begitu tuh. Udah di sekolah diem, di rumah juga nggak ada teman karena dia cuma tinggal berdua sama emaknya doang. Emaknya juga sering pergi kerja. Sepi lah, sesepi itu hidup dia. Tapi siapa sangka bocah pria yang pendiam begini nih gara-gara satu insiden waktu dia kecil tuh, dia pernah jatuh gitulah. Itu yang bikin dia jadi berubah dan juga punya banyak kelainan. Dia jadi gampang emosian, temperamen gitu bocahnya. Bahkan ada satu masa tuh di titik hidup dia tuh dia ngerasa kayak gak ada tujuan itu loh, hampa aja kosong gitu. Nah untuk mengisi kekosongan itu dia ini demen main catur. Total catur itu kan ada 64 kotak hitam dan putih. Jadi misi hidup dia, satu-satunya tujuan dia hidup di dunia ini cuma buat ngisi setiap papan catur itu dengan sebuah nyawa. Kayak mana kelanjutannya? Siapin kopi dan juga cemilan lu pada. Sini gue ceritain. Di Moskow sekitar 1970 sampai 1980 ada satu tempat kayak taman gitu. Luasnya luas banget, luasnya kayak hutan gitulah. Nah, warlock sono biasanya tempat itu dijadikan untuk tempat jogging. Mereka jalan-jalan bawa anjing, duduk-duduk santai. Tempat yang bagus lah untuk dikunjungin pas weekend. Tapi kalau semakin dalam di taman itu tuh jalurnya makin sepi. Udah gitu pepohonannya juga makin rapat padat. Namanya adalah Bitsa Park. Nah di taman ini ada salah satu pengunjung nih rutin banget nih sama ibunya, dia tuh hampir setiap minggu dia pasti kesana. Ada satu anak kecil namanya adalah Alexander. Dia ini lahir 1974. Kenapa dia kesananya selalu dengan emaknya? Karena memang dia adalah anak tunggal yang tinggal sama ibunya setelah ibunya ini udah cerai sama lakinya. Nah mereka berdua ini tinggal di Soviet. Si Alex ini bocah toddler gitu loh, susah diem. Banyak kali proyeknya lah, kerjaannya dia banyak. Dia gak suka kalau terlalu lama berdiam diri di rumah. Makanya Bitsa Park ini salah satu tempat favorit dia kalau lagi main sama emaknya. Nah waktu umur si Alex ini 4 tahun di taman tadi itu, si Alex itu pernah satu kejadian dia lagi main ayunan gitu, jatuh. Pala dia ini kena ke tanah. Belum sempet dia berdiri, ayunan yang lagi ngayun gitu kena lagi kepalanya, pak gitu. Nah kejadian yang begitu harusnya emaknya kan panik ngeliat si Alex kan. Tapi enggak nih, emak Alex tuh udahlah namanya anak kecil juga gitu, enggak yang dimanja gimana gitu sama emaknya. Enggak apa-apa lah anak bujang nih, paling ya sakit-sakit luka-luka dikit lah enggak apa-apa. Jadi sama emaknya si Alex ini, Alex lah nggak dibawa ke rumah sakit. Ya udah kayak normal aja gitu, nggak terjadi apa-apa. Yang ibunya ini nggak tahu. Padahal gara-gara benturan di kepalanya si Alex ini, korteks frontal yang di bagian kepala si Alex ini rusak. Nah efek dari itu si Alex itu jadi nggak bisa ngontrol diri gitu loh, nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngendaliin emosi. Jadi impulsif gitu loh, nggak bisa nahan marah gitu dia. Dan setelah kejadian itu 2 tahun setelahnya, berarti waktu umur si Alex ini 6 tahun. Si Alex ini mulai banyak perubahan sikap gitu. Dia jadi temperamen, demen marah-marah, gampang kesinggung, sama susah fokus. Dan gara-gara si Alex jadi begini nih, dia ini di sekolah jadi dijauhin sama teman-temannya. Gurunya aja bahkan sampai angkat tangan, nggak sanggup untuk ngurusin si Alex ini. Soalnya toddler biasa tuh harusnya nggak begini, ini beda nih, agak nyimpang dikit gitu loh. Dan gara-gara itu sama emaknya si Alex lah dipindahkan ke sekolah khusus. Bukannya dapat temen di sekolah ini juga sama aja dia. Di sekolah yang barunya ini dia gak dapet temen, malah jadi makin sering menyendiri. Gak tertarik gitu loh ikut kegiatan ekskul sekolah gitu, gak tertarik dia. Tapi dari semua itu ada satu hal yang paling disukai sama si Alex, main catur. Itulah satu-satunya hiburan dia, karena bingung dia main sama siapa-siapa juga gak cocok gitu lah. Main catur itulah yang dia mau. Nah dia ini bisa main catur gara-gara dulu aja sering diajarin sama kakeknya. Sama ada yang aneh di sini, Alex ini kan lumayan kurang fokus gitu ya. Jadi selama dia diajarin main catur sama kakeknya, bisa tuh dia fokus tuh, cepet gitu loh nangkapnya. Nah bekal dia diajarin sama kakeknya, ya karena dia di sekolah segala macam nggak punya teman gitu ya. Jadi dia tuh lebih seneng nontonin kayak bapak-bapak pada main catur di taman atau di teras rumah gitu. Dia seneng tuh nontonin, bahkan sesekali dia bahkan main juga gitu. Masuk di usia 10 tahunnya si Alex,
ini udah mulai mendekati remaja gitu, nggak banyak yang berubah dari hidup dia. Dia malah makin lama makin berdamai sama diri sendiri, makin berdamai sama keadaan. Dia sudah mulai menikmati sendiri gitu loh, nggak butuh banyak temen lah. Apalagi ibunya nih sering kerja lah, jadi nggak sering ketemu. Dia makin kesepian lah di sekolah, nggak ada temen, balik ke rumah juga kesepian. Hari-hari dia cuman kayak ya udah berangkat sekolah, datang, duduk, pulang, gugurin kewajiban aja udah. Sampai di usia Alek benar-benar menginjak dewasa 19 tahun, kakeknya si Alek yang ngajarin dia main catur ini meninggal. Inilah jadi titik balik perubahan hidup dia. Karena menurut Alek, kakeknya ini bukan cuman sebatas kakek gitu aja loh. Maksudnya bener-bener jadi kakek, jadi temen. Satu-satunya yang ngajarin dia, telaten ngajarin catur, ngasih tahu rinci detail segala macamnya ya kakeknya gitu. Terus dengan kakeknya inilah si Alek tuh ngerasa kalau keberadaan dia itu dianggap ada gitu. Dan sejak kematian kakeknya inilah si Alek ini jadi makin sering balik lagi ke taman Beach Park yang tadi. Tapi sekarang nggak main dari sana. Bener-bener datang ke taman itu cuman duduk, bengong, kadang cuma ngeliatin orang jalan. Kadang-kadang dia juga jalan di taman itu, tapi nggak ada arah jalannya mau kemana. Udah yang penting jalan aja. Bener-bener sepi banget lah hidupnya si Alek ini. Sampai ada satu waktu di umur dia 20 tahun, 21-an gitulah ya, dia mulai gelisah gitu sama kesepian dia ini. Dia mulai mencari sesuatu untuk ngisi kekosongan dia ini. Kan gue bilang tadi ya kalau si Alek ini sering bengong nongkrong di taman tadi. Ini kejadiannya juga sama. Jadi waktu di taman itu kan banyak anak kecil kan, aktivitas lari-larian lah, main segala macem. Si Alek ini ada 1-2 kali dia tuh iseng, awalnya iseng, bener-bener cuma iseng gangguin anak kecil aja. Terus waktu anak kecilnya 1 kali gangguin, nangis. Gangguin lagi, marah gitu. Nah, ngelihat begitu, si Alek ini untuk pertama kali dalam hidupnya dia ngerasa kayak anjir seru banget anjir. Dia kayak ada sesuatu yang kosong terus keisi gitu loh. Dan setiap dia gangguin anak kecil tuh nggak ada alasan apa-apa. Dia cuma pengen lihat reaksinya aja. Marah, apa, nangis atau apa gitu ya. Dan menurut dia respon dan reaksi anak-anak ini nih bikin dia tuh ngerasa kayak utuh hidupnya. Buat dia jadi ngerasa yang dulunya selalu gak dianggap, terus sendirian. Ketika dia ngelakuin itu tuh kayak dia punya kontrol kendali gitu loh. Ketagihan dia ngelakuin itu. Diulang-ulang terus, hampir setiap hari. Tapi Alek ini gak pernah ngerasa puas sama apa yang dia lakuin. Dia kalau dapet 1, nyari lagi dia. Di hari yang sama tuh bisa beberapa lah dia begitu terus, diulang terus. Sampai ada satu waktu dia ngerasa gak puas sama yang udah biasa dia lakuin ini. Karena menurut dia, kok responnya bentar banget ya. Maksud dia pengennya marah atau apa gitu, tapi yang lama gitu, jangan bentar gitu loh. Jadi rasa puasnya si Alek ini kayak cepet hilang gitu. Itu yang bikin dia gelisah. Dia ngerasa kayak untuk bisa ngisi kekosongan ini lagi, ini dia butuh sesuatu yang lebih gila dan lebih besar lagi. Nah, di tahun 1992 waktu umurnya si Alek ini 22 tahun, dia ini mulai ngerasa yang tadi udah bosen kan. Dia butuh sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Buat dia ngontrol orang tuh udah gak cukup lagi buat dia. Dia mau yang lebih real lagi. Alek ini suka waktu hidupnya seseorang ini sepenuhnya ada di tangan dia. Udah makin aneh lah nih bocah. Mulai saat itu si Alek ini punya misi yang baru lagi. Aktivitas dia yang biasa di taman itu udah gak dilakuin lagi sama dia. Dia punya sesuatu misi yang besar baru nih. Awalnya gini, waktu dia lagi main catur gitu, bengong dia ngeliatin catur tuh kayak bukan mainan aja gitu. Dia ngeliat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Menurut dia catur ini bukan cuman sebatas permainan aja. Menurut dia tuh catur tuh kayak simbol pergerakan, strategi sama dominasi. Nah, dari bengongnya si Alek ini dia mulai kepikiran, total catur itu hitam putih itu ada 64. Dia mulai berpikir kalau kayak mana caranya 64 ini gak boleh kosong, tapi harus diisi dengan nyawa. Berangkat dari misi rahasianya si Alek ini, mulai saat itu dia jadi berubah sikap gitu loh. Yang dulunya dia pendiam, tertutup, gak mau campur sama orang gitu ya. Mulai detik ini dia ini sekarang sudah berubah kayak beda orang gitu. Dia mulai menerima dengan orang baru gitu, mulai kenalan dan segala macam. Dulu nggak mau tuh dia begituan. Sampai ada satu waktu teman sekolah dia nih, Michael namanya, diajaklah si Michael ini ke taman Beach Park itu. Diajaklah si Michael ini nongkrong di taman itu sama si Alek. Tapi yang nggak Michael tahu, Alek ini punya misi. Di balik nongkrongnya ini ada alasannya nih. Kayak gue bilang tadi, di taman Beach Park itu kalau lo makin masuk itu jalurnya makin sepi. Udah gitu kan pohon di taman itu makin rapat kayak hutan gitu lah. Nah, diajaklah tuh si Michael tuh ke situ sama si Alek. Waktu jalan ke sana karena masuk ke tempat-tempat begitu tuh, si Michael ini bete dia. Mukanya nggak bisa bohong lah kalau dia ngapain lah kita ini kesini gitu yang diucapin sama dia. Si Alek denger si Michael ngomong begitu bete dia, kesel dia.
lanjut tuh tapi mereka tuh jalan makin masuk ke hutan. Jadi posisi jalannya tuh mereka berdua nih. Tapi si Michael ini di depan, si Alec di belakang. Ya enggak, si Michael ini tahu Alec ini diam-diam di belakang gitu, dia bawain loh dia. Apa sih kayak palu gitu loh. Jalan dari belakang sama palu itu palanya si Michael yang dari belakang berkali-kali. Pak, satu jatuh gitu. Udah jatuh gitu gak ditolong, gak diapa, terusin lagi, terusin sampai si Michael ini bener-bener gak bisa gerak lagi gitu. Tapi si Alec tuh bener-bener nikmatin gitu loh, kayak anjir nih apa anjir, perasaan yang gak bisa diungkapin lah, kayak sesuatu yang menyenangkan gitu buat dia. Setelah ngelakuin itu ditinggal sama Alec, bener-bener ditinggal aja tuh di hutan itu, tinggal pulang sama dia. Setelah beberapa hari kejadian itu, si Michael inilah dinyatakan sebagai orang yang hilang oleh polisi. Si Alec kayak mana bang? Si Alec tuh sempat dipanggil sama polisi, dipanggil lah si Alec di kantor polisi. Tapi kan tidak ada satu bukti yang jelas kalau Alec yang ngelakuin itu semua. Jadi Alec dibebasin. Si Alec tuh udah dapat satu tadi, udah seneng gitu ya, udah dibebasin. Dia ngerasa anjay, lolos anjir gitu. Makin overconfident ya. Udah seneng tuh, udah gitu dia ngerasa kayak bebas dari hukum tuh, kayak kayaknya misi gue di kotak dia bisa kasih semua nih. Dan masih di tahun yang sama, karena menurut si Alec nih kotak banyak nih, harus cepet-cepet dia ngisi kotak itu tuh, harus cepet-cepet baru dapet satu nih. Karena yang gue bilang tadi, dia udah berubah sikap, udah kayak jadi pribadi yang beda gitu loh, dia udah suka temenan segala macem. Waktu itu si Alec ini mulai tertarik dengan lawan jenis. Ada satu teman sekolah dia nih perempuan, namanya Olga. Karena si Alec udah demen banget nih sama si Olga nih, diajaklah pacaran si Olga ini. Akhirnya si Alec itu menyatakan perasaan dia ini ke si Olga. Tapi Gayung tidak bersambut ya. Si Olga ini nolak perasaan dari si Alec, nggak diterima cinta dia nih. Untuk pertama kalinya dia merasakan suka sama lawan jenis, tapi dia patah hati gitu. Dia penasaran kan, kenapa sih gue ditolak tuh, kenapa gitu ya. Tanya lah sama si Alec, jawaban si Olga itu, nggak bisa, aku sama kamu nggak bisa karena aku ini udah ada laki, pacar. Dengar jawaban itu si Alec penasaran, cowokmu tuh siapa gitu ya. Dicari tahu segala macem, ketemulah satu nama, namanya Sergi. Nggak pikir panjang dia, Sergi ini masuk di daftar nih gitu deh. Yang ada di kepala jelas begitu tuh. Dicarilah tuh apartemen tempat tinggalnya Sergi ini. Nggak babi bu hari itu langsung dicari sama dia. Samperin tuh apartnya, dibuka, diketok gitu, dibuka. Gak ada dialog apapun, langsung aja dipegang gitu si Sergi ini, didorong terus ke belakang sampai di jendela. Bukan cuma nakutin enggak gitu, langsung di push gitu. Cepet banget, langsung di tas gitu ya pokoknya sama si Alec nih. Dan gara-gara kejadian itu, tes lah si Sergi ini. Yang paling menarik dari kejadian yang kedua ini, si Alec ini entah kayak mana caranya, polisi itu juga gak bisa ngedeteksi kalau itu kelakuan dia gitu loh. Bebas lagi loh. Sepulangnya dari sana di rumah tuh dia gak kayak orang yang frustasi, apa bingung, apa nyesel gimana gitu. Gak dia. Ini baru early game nih, baru dapat 2 diri. Tapi dia ngerasa anjir makin excited gua. Berarti setelah itu si Alec langsung ngisi yang ketiga bang. Enggak. Setelah kejadian di tahun itu, Alec ini nggak tahu lah, tanpa alasan aja gitu, pensi dia, berhenti dia ngelakuin kayak gitu tadi tuh nggak dilakuin lagi sama dia. Berhentilah dia ngelakuin aktivitas itu selama 9 tahun ke depan, sampai di tahun 2021 bener-bener nggak ada lagi kejadian begitu. Dan nggak ada alasannya apa gitu, bukan karena dia udah kali ya atau dia bete atau apa, nggak ada, bener-bener emang nggak mau aja gitu dia. Nah di tahun 2021 itu umur dia udah 30-an lah, 30-an, 31-an gitu. Di umur-umur itu barulah dia kepikiran untuk comeback lagi. Dia balik lagi untuk lakuin itu, tapi kali ini bener-bener lebih rapi, sistematis gitu loh, terencana. Setelah 1 dekade di vakum, si Alec ini mulailah dia kepikiran lagi untuk ngisi kotak ketiga nih. Dan kejadian yang kotak ketiga ini sama di tempat yang lu pada pasti udah tahu di mana. Gak lain gak bukan di Taman Beach Park seperti isian kotak pertama. Bedanya waktu itu kan teman-teman dia lah ya, karena masih remaja. Sekarang yang dia ajak ini temen dia ketemu kenal gara-gara catur. Kayak yang gue bilang di awal tadi, sejak kecil kan dia senang nontonin orang catur, kadang main juga sama yang lebih tua. Ini sama nih, yang diajak sama dia kali ini orang sudah tua gitu, namanya Yev. Diajak lah sama si Alec ini, udahlah yuk main catur aja kita pak. Diajak main catur tapi di taman itu gitu. Tapi sama si Alec ini diajaklah ke tempat yang gue bilang tadi, yang dari taman itu makin masuk makin sepi. Di tempat sepi itu alasan dia sederhana, kayak udah kita biar gak ada yang ganggu, mainnya di sono aja lah. Kalau di depan sini kan banyak orang lari, jogging segala macem, gak fokus.
Makanya diajak lah masuk ke situ. Udah masuk nyampe ke sana tuh main lah mereka main catur berdua gitu ya. Main catur ini sambil ngobam. Sambil ngobam lah mereka berdua nih. Jadi diajak lah si Yev ini ngobam. Sampai bener-bener udah gak sadar gitu lah, udah tinggi banget lah. Setelah itu si Yev ini sama si Alek ini diajak lah jalan dalam kondisi yang sempoyangan gitu, diajaklah jalan ke salah satu tempat di taman itu. Orang-orang sana nyebutnya sebagai kuburan anjing. Pas sampai lah di tempat itu yang tempat sepi banget ini, yang dilakuin dia ini sama kayak nyawa pertama. Emang dari awal tuh dia disiapin gitu di belakang. Diambil sama dia, dihantam dari belakang. Udah jatuh gitu masih digas terus sama dia, digas berulang-ulang kali. Ketawa lah dia ngegas itu. Sampai bener-bener udah nggak bisa gerak lagi gitu. Terus habis itu sama skemanya kayak yang pertama tuh. Karena dia ngerasa yang pertama dulu efektif gitu ya, ini lakuin lagi sama dia. Pas udah gak gerak lagi segala macam, tinggal langsung ditinggal. Dan hasilnya sama persis kayak kejadian yang pertama. Lolos aja gitu. Entah kayak mana cara dia lah, rapih banget. Karena dia ngerasa ini cara yang paling efektif, dilakuin itu berulang-ulang kali. Jadi dari 3 yang tadi nih, kotak ketiga ini dan seterusnya, nyawa-nyawa yang lain tuh juga disitulah tempatnya. Dilakuin sama dia di tempat yang sama berulang-ulang kali. Sampai udah bener-bener kayak jadi rutinitas dia aja gitu loh. Dari tahun 2001 sampai 2002 ini korbannya si Alek tuh cepet banget. Kotak yang tadi 3 tuh langsung cepet aja ke isinya. Tak. Karena udah jadi rutinitas aja gitu. Makin cepet dia ngelakuin misi dia untuk menuhin 64 kotak tadi. Kebanyakan beberapa nyawa yang hilang ini adalah orang-orang yang gak punya keluarga deket, terus gelandangan, sama orang-orang, tapi kebanyakan pria yang umurnya udah tua. Pokoknya menurut Alek tuh yang kira-kira kalau ini gue isi nih ke kotak itu tuh nggak akan ada yang nyari gitu loh. Kayak yang gue bilang tadi, Pizza Park ini kan luas gitu, seluas itu tuh sampai kayak hutan gitu loh. Beberapa nyawa ini nggak ada di satu titik aja, nggak di tempat kuburan anjing itu aja, tersebar di beberapa titik, tapi selalu di taman itu dia ngelakuinnya. Karena dia mulai sadar kalau ini semuanya gue lakuin di satu tempat nih, di kuburan anjing ini, mungkin polanya akan kebaca nih sama polisi. Makanya dia nyebar aja, mumpung di hutan luas. Masuk di tahun 2002, lanjut lagi tuh si Alek tuh. Kali ini korbannya bukan orang tua, bukan laki-laki juga, tapi perempuan. Namanya waktu itu Maria. Jadi sama dari belakang juga tuh dia setelah nggak gerak gitu sama si Alek ini, si Maria ini dibuang ke sumur. Tapi yang beda, si Maria ini 20 jam dari dia dimasukin ke sumur itu tuh dia masih bisa selamat ya. Kebiasaan Alek kan begitu kan, kalau udah selesai ditinggal sama dia. Jadi pikir dia si Maria itu beres gitu, tinggal sama dia. Nggak taunya 20 jam setelahnya tuh si Maria itu masih hidup gitu deh. Dia berhasil hidup dan dia berhasil keluar dari sumur itu. Nggak cang cincong langsung lah lapor polisi, diceritain semua kejadiannya sama siapa pelakunya nih, diceritain semua sama polisi nih. Tapi karena statusnya si Maria ini adalah imigran ilegal, jadi status dia itu laporannya itu diabaikan gitu loh. Hoki lagi nih si Alek nih. Setelah gagalnya si Maria ini, dia lanjut lagi. Bukan orang tua juga sekarang, bukan perempuan sekarang, anak berusia 13 tahun. Namanya Lobov waktu itu. Dia ini juga salah satu korban yang selamat. Nasibnya mirip banget sama si Maria. Berhasil selamat, udah ditinggal itu kan sama si Alek kan, melarikan diri segala macem. Akhirnya dia si Lobov ini tuh lapor lah ke polisi. Tapi kayak nggak tahu ya guys ya, kenapa nggak bisa kena gitu loh di sini. Nasibnya sama kayak Maria, cuman bedanya kalau Maria itu di reject laporannya gara-gara dia ini imigran ilegal. Kalau si Lobov ini waktu lapor tuh kayak bocah kamu ini anak kecil ngelantur nggak jelas, ngarang kamu ini gitu. Jadi laporan itu juga nggak ditanggepin juga. 2 kali kejadian. Si Alek tuh juga kaget dia. Maksudnya kagetnya dia bukan karena laporannya nggak ditanggep, tapi aneh ini bocah aneh banget. Kagetnya si Alek ini karena 2 ini lolos gitu. Tapi si Alek juga tahu kalau laporan 2 orang ini tuh nggak dianggap gitu, karena nggak ada yang nyari lah, nggak ada polisi yang nyisirin di taman itu, bener-bener kayak senyap aja gitu. Jadi 2 laporan ini yang harusnya mengakhiri misinya si Alek ini jadi gagal, karena Alek tahu kalau polisi ini nggak tahu kalau semua tindakan itu atas kelakuan dia nih. Makin besar kepala dia, rasanya tuh dia kayak dapat sensasi gimana guys ya, ngumpulin nyawa kotak tadi sama kebal hukum tuh kan kayak double gitu loh. Ini dirasa tuh anjir nih, makin seru game gua nih. Dari umur si Alek ini 31 tahun sampai 35 tahun ini makin sering gitu loh
Tadi kan sempet vakum 9 tahun, ini makin sering nih. Di tahun ini dia mulai ngelakuin pola yang sama tuh, aksinya selalu di tempat yang sama dan motifnya selalu sama. Ajak dulu orang yang baru dia kenal, orang asing yang kebetulan nama dia tuh ngobrol akrab gitu ya, nyambung, diajak selalu di tempat yang sama. Diajak kobam sama dia sampai udah tinggi gitu, diajak ke tempat sepi yang kayak gue bilang tadi. Tapi tempatnya bisa beda-beda ya, nggak selalu di tempat kuburan anjing tadi. Karena kan luas kan hutan itu kan, sampai tempat sepi langsung dieksekusi. Dan kayak biasa, habis selesai tinggal gitu ya. Cuman si Alek ini mulai ngerasa, kok bosen ya gue gini-gini mulu ya gitu ya. Apalagi yang bikin dia bosen ini gak ada reaksi gitu loh. Kalau lo pada masih ingat waktu dia masih pertama kali nemu sesuatu yang bisa ngisi hidup dia, itu kan gara-gara reaksinya anak kecil tadi kan. Ini dia mulai ketagihan itu tuh, dopamin itu mulai kerasa lagi nih. Ini harusnya ada respon nih, masa gini-gini aja jadi bosen dia. Akhirnya dia menemukan satu ide. Ini gila sih guys, gila. Jadi gini. Dia ngerasa kalau setiap ngelakuin itu kan nggak pernah ketangkap nih. Kayak dia ngerasa kayak, ini cemen banget, gila gue nggak pernah ketangkap gitu. Jadi setiap dia berhasil bawa orang ke sana, menyelesaikan semua misi dia selalu ngasih clue, kayak ngasih Easter egg gitu loh. Jadi yang masih Alek ini, kayak mana? Gue bingung gue jelasin. Jadi di YouTube tuh nggak apa-apa nggak sih? Jadi setiap dia ajak itu kan selalu ajak kobam, karena ada botolnya kan. Botol itu kayak mana aku bahasainnya ya. Jadi botol ini nyatu gitu loh sama badannya si korban gitu. Halo, imajinasiin sendiri dah. Gue gak nyampe gue mau nyampainya. Maksudnya si Alek buat penanda kapan nih orang ketemu gitu sama polisi. Harusnya kan polisi kan mikir, ini selalu sama nih motifnya nih, di tempat yang gak jauh-jauh dari taman itu, dan selalu ada botol ini yang nyatu gitu sama badannya. Kayak sengaja diledek gitu loh. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Alek, polisi lah mulai ngebaca nih polanya nih. Kenapa selalu ada begini gitu? Kenapa selalu ketika ketemu di hutan itu selalu ada botol itu yang nyatu sama badan gitu. Seakan-akan kayak pola. Tapi polisi tetap belum bisa nyimpulin pola itu. Maksudnya apa tuh nggak tahu. Soalnya hutan kan luas ya. Ini tuh kayak nyebar gitu loh. Kadang di tempat A, kadang di tempat B, kadang di ujung kulon, kadang di ujung kidul gitu lah. Pokoknya misah aja tempatnya. Jadi yang disimpulin sama polisi kayak seakan-akan nggak ada hubungannya satu sama lain. Kayak gue bilang tadi, sifatnya ini bosen gitu loh. Dia kalau nggak ada adrenalin dia tuh nggak kepacu tuh bosenan dia. Karena dia ngerasa udah dikasih tanda, dia udah kasih Easter egg, tetap polanya nggak dibaca. Nggak ada nih yang datang nangkep aku atau apa gitu. Yang dirasa dia tuh gitu tuh, diledek sama dia. Jadi kalau dulu selalu di tempat sepi gitu ya ditinggalinya, sekarang enggak nih. Nah ini aku kasih tanda nih pakai botol ini, tetap nggak bisa ketahuan lu polanya nih. Sekarang nih ya, aku kasih tanda ini, tapi nggak akan ku tinggal ke tempat sepi. Bener-bener di tempat terbuka di taman itu ditinggalinya. Seterang-terangan itu dia ngelakuinnya. Dan itu nggak cuma sekali gitu. Sama kayak yang di dalam dulu di tempat yang sepi. Yang di luar ini juga nggak sekali, berkali-kali dia lakuin itu, tapi nggak pernah kesentuh. Dia mulai ngerasa kayak anjir, untouchable gini, gue nggak ketangkep gitu. Lah gue nggak habis pikir ada manusia begini ya. Dulu disebar di dalam, sampai disebar terang-terangan itu di tempat yang rame gitu. Yang gampang maksudnya ditemuin sama orang tuh gampang gitu. Di tahun 2005 ini korban dia ini pensiunan polisi, orang udah tua juga tapi pensiunan polisi. Waktu itu namanya adalah Nikolai. Karena korbannya ini kebetulan adalah pensiunan polisi. Hari itu, sejak saat itu polisi lah mulai serius gitu buat tangkap dan nyari tahu nih siapa sebenarnya pelaku dari setiap kejadian ini, karena udah sering banget kan. Akhirnya lah jenazahnya tuh dibawa untuk diotopsi. Dari otopsi itulah mulai ketahuan kalau ada pola kayak bekas apa yang berulang-ulang kali gitu lah. Mulai dari sini penyelidikan dari serial ini baru dimulai. Dari sekian banyak tadi baru dimulainya sekarang. Berita media segala macam yang ada di Moskow tuh mulai ngeberitain tentang kasus ini. Gue rame lah di mana-mana jadi ngomongin lah. Tapi tetap aja polisi belum nemu nih sosoknya tuh siapa gitu pelakunya. Nggak ketemu juga nih saksi dan segala macam. Sedangkan Alek kayak mana bang? Alek ini bener-bener kayak orang warga warlock biasa loh. Dia masih keliaran juga di tempat itu, di taman tuh dia masih sering berkunjung juga. Kayak seakan-akan nggak ada trauma apapun gitu loh. Setiap dia ke tempat itu, ya udah biasa aja. Nah di tahun 2006 itu adalah puncak konflik masalahnya si Alek ini. Dari setiap kejadian ini si Alek kayak ngerasa anjir gak kena nih gue nih gitu ya. Dia mulai ngerasa makin tertantang lagi adrenalin dia. Kalau dulu korban dia adalah kayak gelandangan lah, orang tua atau orang yang kira-kira kalau hilang tuh gak bakal dicari. Kali ini nih tindakan dia lebih gila lagi dia. Dia
Jadi gini, di umur-umur ini kan si Alek tuh ya kayak warlock biasa loh aktivitasnya. Tetap ke taman itu setiap weekend gitu ya. Sering nongkrong juga di jam-jam di hari-hari lain selain weekend. Sama dia udah bekerja. Ada satu waktu si Alek ini ngajak rekanan kerja dia ini untuk ke taman itu, untuk ngelakuin aksinya lagi, ngisi kotak catur dia ini. Yang diajak ini namanya adalah Marina, perempuan. Sayangnya, bukan sayangnya, ini emang sengaja dia sama dia ding. Nah si Marina ini udah ada laki sama anak gitu loh. Beda sama korban-korban sebelumnya. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa sama si Marina, udah jelas, udah pasti akan ada yang nyari. Tapi memang itulah tujuan si Alek. Nah sayangnya Alek ini harus sadar kalau ada batasan-batasan tertentu gak bisa dia lewatin. Contoh nih, si Marina ini memang benar-benar beda dari korban-korban yang sebelumnya. Jadi si Marina ini waktu pergi ke taman itu sama si Alek, sebelum dia ninggalin rumah, dia tuh bikin catatan gitu loh. Emang bocahnya rajin journaling gitu loh. Jadi nulis catatan kalau aku nih lagi pergi ke taman Bitsa Park itu sama si Alek. Bener-bener ketulis namanya jelas di sana. Nah catatan inilah yang jadi balaknya si Alek nih. Catatannya si Marina inilah yang ngebongkar semua kelakuannya si Alek. Dari catatan itu pertama, terus yang kedua, sebelum sampai ke taman itu, Alek sama si Marina ini sempet lah mampir ke Indomaret loh, supermarket terdekat lah. Di supermarket itu CCTV-nya kan jelas. Kalau yang di taman tuh susah lah, di sana susah. Gak mungkin setiap pohon-pohon gitu ada CCTV, gak mungkin lah. Mungkin ada beberapa titik aja, dan Alek udah tahu betul di mana yang aman, blank spotnya tuh udah tahu lah, karena emang dari kecil kan di sana kan. Nah yang sama Marina ini mampir dia ke supermarket, di sana kan ketangkap CCTV. Itu jadi bukti keduanya. Dan akhirnya ketika Marina ini udah nggak pulang, nggak balik lagi, ya bener sesuai prediksi gue di awal tadi, keluarganya pasti nyari si Marina. Jadi bener-bener setelah nggak ada kabar si Marina ini sama keluarganya, langsung lah dilapor ke polisi. Polisi datang ke rumahnya Marina ini, langsung catatan tadi itulah yang dikasih sama keluarganya Marina ini ke polisi. Dan catatan itulah yang jadi pembuka semuanya. Dan karena di catatan itu terpampang jelas namanya si Alek nih, Alek catur ini, jadi yang langsung aja nih nama si Alek ini langsung jadi daftar pertama yang dicari sama polisi. Apalagi di catatan itu tertulis jelas kalau perginya tuh mau kemana. Perginya terakhir si Marina ini mau ke taman. Ketulis kan di sana kan, polisi lah ke arah rute ke taman. Jadi selama panjang rute taman itu kan ada beberapa tempat ini disisirin sama polisi, termasuk supermarket itu. Dari supermarket itulah CCTV-nya mulai ketahuan, dan dari CCTV itu dilihat, oh bener ternyata si Marina ini masuk ke supermarket itu berdua sama si Alek itu. Dan dari supermarket itu keluarnya, jalan mereka itu arahnya ke taman. Dari rekaman itulah jadi satu-satunya bukti paling kuat yang mengarah kalau udah fix gitu, udah pasti nggak mungkin yang lain nih. Keluarnya cuma berdua, dan ke taman juga berdua lagi nih. Udah jelas si Alek. Dan akhirnya nih, finally nih ya, akhirnya polisi itu sampailah ke rumahnya si Alek. Setelah sekian banyak nih, baru yang ini nih polisi nyampe ke rumah si Alek. Tapi si Alek tuh kayak datar gitu loh, dia kayak, ayah ada apa gitu, nggak ada banyak respon gitu. Maksudnya nggak yang takut, nggak yang panik, nggak yang kayak mana-mana lah. Cuman tanya, ini bener nggak nih di CCTV ini ada kau nih sama si Marina ini. Di catatan Marina juga jelas ada namamu di sana. Tapi si Alek cuma jawab, iya emang hari itu aku pergi sama si Marina gitu ya. Perginya ke taman juga bener kok, nggak ada yang salah gitu. Cuman waktu itu cuma ngobrol bentar, abis itu pisah. Sesantai itu dia jawab. Gak ada panik, gak ada apa gitu. Sampai di press gitu pertanyaannya polisi, jawabnya tetap santai gitu. Responnya kayak datar aja, flat aja gitu. Walaupun jawaban si Alek ini mencela-mencele, kayak berubah-berubah terus gak nyambung gitu loh. Ditekan terus, di press terus sama polisi, terus tanya terus gitu ya. Jawabannya sama-sama gitu ya, flat aja, gak nyambung nih. Kayak apa sih nih bocah nih, tanya gak jelas gitu ya. Geledah ya udah, hanya digeledah lah tuh apartemennya si Alek. Polisi masuklah ke kamarnya si Alek. Begitu masuk ke kamar, polisi lah menemukan satu papan catur gede banget bentuknya. Papan catur inilah yang jadi satu-satunya bukti yang bikin si Alek ini gak bisa ngelak lagi. Papan caturnya kan gede ya. Begitu diperiksa sama polisi, ternyata setiap kotak hitam putih yang di papan catur itu sudah diceklis sama si Alek. Satu diceklis kayak yang gue bilang di awal. Misinya si Alek dari pertama itu. Jadi beberapa ada yang ditandainya pakai checklist, ada beberapa yang pakai angka, ada juga beberapa yang pakai simbol yang orang juga nggak tahu nih simbol apa. Yang tahu ya cuma si Alek itulah. Yang jelas papan itulah yang jadi bukti utama yang bikin polisi juga pada kaget. Jumlah yang udah diceklis ditandain nama si Alek ini lebih banyak daripada laporan yang udah pernah masuk kantor polisi. Artinya dari sekian banyak yang udah pernah ditangani sama polisi tuh ada 1-2 tuh yang nggak ketemu gitu loh. Langsung kebongkar tuh. Oh yang waktu itu sempet rame di media di Moskow segala macem. Polisi juga makin sadar, oh ini nih pelakunya selama ini nih.
Polisi yakin banget kalau ini bukan kejahatan 1 kali 2 kali loh, emang udah terstruktur gitu loh. Sampailah kasus itu ditetapkan sebagai kasus yang skalanya besar. Harusnya dari tadi polisi, aneh banget nih 2 korban tadi dilolosin. Sampailah tanggal 16 Juni 2006 dibawalah si Alek ke kantor polisi, ditaruh di ruang interogasi gitu, kayak lapor pak kayak gitu bentukannya. Ditanya di segala macem, dipres, ngaku dia akhirnya. Semuanya dari umur dia masih remaja tadi segala macam itu ceritain sama polisi satu persatu. Nyeritainnya tapi ya sama kayak di rumah, datar aja gitu loh, kayak nggak ada rasa penyesalan kayak apa, kayak nggak ada. Jadi jelasinnya tuh kayak orang lagi ngejelasin langkah orang main catur aja gitu loh, santai aja. Yang nanya juga bingung sendiri lah pokoknya, aneh nih orang sumpah. Bahkan ada beberapa pertanyaan dari polisi tuh yang jawabannya bener-bener bikin geleng-geleng kepala gitu. Maksudnya jawabannya, kenapa kamu ngumpulin sebanyak ini gitu, terus apa sih tujuan segala macam gitu ya. Dijawabin sama Alek 64 aku harusnya, Pak ini mah kurang nih gitu. Sama Selek tuh emang sengaja gitu loh, dikumpulin sesuai dengan jumlah kotak yang ada di catur itu. Jadi pengakuan Alek ini menurut Alek ya nggak ada tujuan dan misi apapun gue hidup selain menuhin semua checklist ini. Gitu yang dijawab sama dia. 64 kan harusnya, tapi pengakuan Alek ini kalau dihitung-hitung total semuanya itu baru 60, masih kurang 4 lagi. Dari hasil interogasinya masih Alek ini, buku-buku lama soal kasus ini nih dibukain lagi satu-satu, dicocokin semua runtutannya sama apa yang dibilang sama si Alek, keterangannya disamain, dicocokin, semuanya sama persis. Emang semua itu tuh ulahnya si Alek. Akhirnya di tahun 2007 kasus peradilannya si Alek ini resmi dibuka. Ditaruhlah dia di kotak kaca gitu namanya. Kalau di sana tuh kotak itu menandakan kalau kasus Alek ini bukan kasus biasa gitu, yang udah kelas kakap lah. Tapi walaupun sudah di titik itu, si Alek tuh masih tetap tenang pembawanya, santai aja dia, kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Padahal ini prosesnya tuh nggak bentar. Harusnya kan orang kalau di persidangan, apalagi prosesnya lama, deg-degan gitu. Enggak nih, biasa aja gitu. Padahal di proses persidangan itu panjang, karena harus dicocokin datanya satu persatu. Kan banyak jumlahnya kan, 60-an lah tadi yang diakuin sama dia. Itu bahkan lebih banyak dari yang laporan masuk di kantor polisi. Dicocokin satu-satu, makanya proses peradilan aja lumayan lama. Nah, dari proses panjang peradilannya si Alek ini, dari semua data yang bisa diverifikasi, yang bisa valid itu hanya 49 dari 60 gitu. Yang diakui sama dia itu 60, tapi yang cocok tuh 49. Bahkan anehnya ya itu ngaku aja dia, segini 60 lah, 60 gitu. Tapi datanya yang ditemuin sama polisi semuanya cuma ada 49. Itu pun masih ada 3 yang lain tuh sifatnya percobaan, jadi belum berhasil. Dari situlah dia mulai ditetapkan Alek ini sebagai eksekutor kelas kakap lah. Dan setelah proses sepanjang itu, akhirnya hakim tuh memutuskan kalau si Alek ini harus dihukum umur hidup atau penjara seumur hidup gitu ya. Itu pun dengan catatan dia harus dipenjara isolasi dulu. Jadi penjara yang udah dipisah gitu lah, di penjara isolasi dulu 15 tahun. Dan nggak ada tuh catatan perilaku baik bebas, nggak ada. Pokoknya 15 tahun kalau di penjara dulu, habis itu baru dieksekusi. Mau baik nggak baik tetap aja gitulah pokoknya. Dari semua runtutan proses panjang ini, ada satu momen yang benar-benar diabadikan sama media dan semua orang yang ada di persidangan itu. Karena nih momen benar-benar bikin gitulah guys. Jadi gini nih, waktu itu tuh si Alek tuh udah selesai semuanya, peradilan sudah selesai, ditanya lah dia, ada 1-2 patah kata yang pengen kau ucapkan apa sebelum kau ini kujebloskan di penjara gitu ya. Si Alek baru mulai buka suara deh sekarang. Dia lah bilang, sejujurnya saya juga menyesal Pak. Saya menyesal dengan semua apa yang sudah saya lakukan. Saya menyesal kenapa cuman 60, padahal misi saya kan ada 60 kotak. Itu yang diucapin sama dia. Satu ruangan itu yang denger si Alek ngomong gitu tuh kayak, itu dia serentetan panjang kasus dari Alek Catur. Gila, gua lupa ya. Kalau kalian pada ngikutin mungkin di episode awal dulu tuh pernah ada DLVCS segala macem. Kupikir tuh ada yang top on the top gitu. Ini dia gila di Alek Catur nih. Salut gua sama Alek nih. Bukan salut karena suka ya, lebih kayak kok ya kepikiran Lek. Bener main catur lu. Itu aja tuh video Alek Catur. Kalau kalian mau nonton yang lain udah aku playlistin sendiri. Kasus-kasus sendiri kayak gini udah ada sendiri, horor sendiri. Jadi silakan kalian tonton juga episode-episode yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.